persetujuan perubahan perkumpulan profesional jaringan mitra negara. Secara sah dan hukum, saya adalah sebagai Ketua Umum Projamin yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Ketua Umum Projamin. Wah, ini jarang momen yang bisa saya dapati. Majen TNI Winston P. Simanjuntak. Selamat malam, Pak. Malam. Dan di sebelahnya ada Dewan Penasehat Pak Edi Kurniawan. Sudah tidak asing sama saya wajahnya. Dan kemudian ada hadir juga Bang, saya manggil abang aja deh ya, karena masih muda nih, Bang Ferdi Sembiring selaku Ketua Harian. Dan kemudian ada Bang Hotlan Simamora, Ketua DPW Projamin Riau. Kemudian ada Sekjennya juga datang nih, Sekjen dari Projamin, ini DPP. Kemudian ada Bang Stephen Kok ya. Dan terakhir, yang paling cantik di antara kita semua ini ada Ibu Triana Salim. Selamat malam semuanya. Ya, baru saja saya mendapat informasi bahwa Projamin ini sudah ditetapkan sebagai ormas ya Pak ya. Di SK Menkumhamnya juga sudah keluar. Nah, saya mau pengen tanya, seperti apa sih kedepannya ini Projamin setelah ditetapkan sudah keluar juga SK Menkumhamnya. Saya mau bertanya dulu dengan Ketua Umum Projamin Majen TNI Winston P. Simanjuntak. Ini gimana rasanya Pak ketika sudah mendapatkan akte kemudian SK Menkumham tentang Projamin ini? Oke. Saya menjelaskan supaya lebih lengkap lagi, supaya anggota mengetahui dasar daripada pengesahan ini. Jadi saya akan membacakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 000928.AH.01.08 tahun 2022 tentang persetujuan perubahan perkumpulan profesional jaringan mitra negara. Di sini tertanggal 01 April 2022. Jadi artinya bahwa di sini merupakan suatu keputusan pengesahan terhadap perubahan. Okay. Artinya bahwa Projamin sebelumnya sudah ada dengan kepemimpinan yang lama. Dan saya atas persetujuan dari Munaslup dan juga dari pendiri ya, mayoritas menginginkan saya untuk menjadi ketua umum. Secara sah dan hukum saya adalah sebagai ketua umum Projamin yang baru. Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh anggota Projamin yang tersebar di seluruh Indonesia ya, mengambil langkah yang pertama, yaitu mendaftarkan kepada Badan Kesbangpol ya, untuk supaya terdaftar sehingga pada kegiatan-kegiatan kita dapat diterima dan dapat didukung secara hukum ya. Kemudian kedua, saya juga mengharapkan bahwa dengan sahnya Projamin perubahan ini, maka langkah-langkah adalah melengkapi organisasi dan menyempurnakan serta merencanakan kegiatan-kegiatan menjelang 2024 ini. Ya, Projamin udah saya dengar tuh dari tahun 2018-2019 namanya udah ada berkibar ya. Tapi ketika menjelang 2024 ini lebih digaungkan lagi. Nah, ini sebenarnya tugas berat loh Pak sama Bapak, karena di 2019 saya perhatikan ini cukup mumpuni
cukup mumpuni, bergerilya kemana-mana dengan program-programnya. Dan di 2024 ini apa catatan spesial untuk Bapak yang akan dilaksanakan di 2024 ini? Ya, memang di 2024 ke depan kita sudah menyiapkan beberapa organisasi sayap yang tadinya hanya satu atau dua sayap saja. Sekarang sudah kita bentuk sampai 5, ya, termasuk Serikandi Perempuan, kemudian juga investigasi, kemudian Garuda Muda, ya, sehingga dengan terbentuknya organisasi sayap, kita harapkan ini mempercepat pembangunan daripada kegiatan daripada Projamin sehingga mencapai apa yang kita harapkan pada 2024, berperan menentukan kepemimpinan negara. Oke, baik. Saya mau ke Dewan Penasihat dulu nih, Pak. Oke, silakan. Pak Edi, gimana Pak Edi? Baik. Tanggapannya tentang sebuah reformasi baru di Projamin ini sendiri di tahun 2022 ini. Oh iya. Sejak kita ini merupakan reformasi, itu kita perubahan sangat yang baik, yang mengenai yang di dalam DPW maupun di DPP, kita saling masih kompak lagi sekarang ini. Nah, ke depan saya mengharapkan seluruh kan DPW dan juga DPP, DPC, PAC maupun ranting atau sayap kiri kanan itu akan diberi fokus untuk konsentrasi untuk menghadapi ke depan masa depan Projamin ini. Ya, mungkin ada masukan tersendiri dari Dewan Penasehat di kepemimpinan 2022 ini. Seperti apa nih, Pak? Oh, baik. Tentu saya mengarahkan yang lebih baik ke depan, makin di segala itu DPW segala macam kita di dalam grup atau struknya di dalam Projamin ini akan lebih baik, lebih sangat luas. Maka kita Projamin, kenapa kita menciptakan itu sayap? Itulah menggunakan seperti itu. Tentu salah satu kita ada yang petinggi-petinggi ini kita akan berbicara ke depan ini untuk strategis yang untuk pasangkan seperti kayak gini ke depan akan kita berkembang lagi. Karena kita bercepat juga. Karena kita ini Projamin sejak dari awal saya salah satu itu sebagai pendiri dan juga penasihat. Saya dulu sampai sekarang ini dulu saya sangat persis sudah tahu gimana caranya kita menjalankan. Nah, sekarang ini kita sudah mengadukan di dalam seluruh Indonesia ini ada berapa puluhan itu provinsi, kabupaten 700 kabupaten kota itu sudah akan kita tercapai. Jadi mudah-mudahan itu akan ke depan berkembang lagi. Oke, dengan sudah dikeluarkannya SK Menkumham ini, Pak, amunisi Bapak nih, amunisi dalam artian baik dari struktur di DPP, DPW, apa ada DPC, atau seperti apa sekarang ini di tahun 2002 ini menjadi target utama Bapak membentuknya? Ya, memang dari pembentukan pertama, kepemimpinan yang lama, pembentukan DPW, DPD, dan DPC memang belum maksimal. Sehingga dengan pembaharuan ini kita akan mengambil langkah lebih cepat lagi sehingga mengisi struktur organisasi yang lebih lengkap lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Penasihat tadi. Untuk itu, seperti yang saya jelaskan tadi juga, kita strategi di dalam pengembangannya menggunakan sayap-sayap kita, ya, bisa lebih berkembang, lebih cepat lagi, kita perbanyak gitu, ya, pembentukan struktur dan mengisi organ-organ kita dengan kemampuan yang profesional, ya, sesuai dengan judul atau makna daripada Projamin itu sendiri. Ya. Baik, sebelum saya closing, kita udah dapat dari setelah pernyataan dinyatakan bahwa Projamin ini sudah keluar juga SK Menkumhamnya. Ini nih, pasukan-pasukan nih, ada sekjen, kemudian ada ketua harian dan ketua DPW juga hadir di sini.
DPW Provinsi Riau. Dan ini merupakan semangat baru ya dari kepemimpinan Pak Maijen. Wah, ketua umumnya tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Mungkin saya mau bertanya sedikit dengan perwakilan-perwakilan dari ada ketua harian, kemudian sekjen. Projamin di mata ketua harian dulu deh. Ini seperti apa maunya ke depannya? Oke, terima kasih ya. Tadi sudah penjelasan dari Pak Ketua Umum. Saya mau tambahkan sedikit. Setelah dibentuknya kepengurusan baru DPP di bawah pimpinan Bapak Ketua Umum, Bapak Maijen Winston Simanjuntak, satu hal yang langkah yang harus DPP ambil. Segera dilakukan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, untuk pembenahan di tingkat kepengurusan DPP, terus ke DPW, ke DPC, ke ranting-ranting, bahkan PAC. Dan itu segera kita lakukan. Karena organisasi goalnya adalah tahun politik Pesta Demokrasi 2024. Jadi satu hal kami bersepakat bersama dengan Bapak Ketua Umum bahwa segera melakukan Rapimnas untuk agenda pertama setelah diadakan pembaruan. Terima kasih. Ini sepertinya udah mewakili langsung dari ketua harian, ada sekjen, dan semangat terus Bang ya. Oke. Semangat. Ya, dengan sudah adanya DPW Provinsi Riau, dan saya juga mau bertanya dulu sedikit dengan ketua DPW-nya sendiri. Ini udah sejauh apa nih Bang persiapannya Bang dari Provinsi Riau, DPW Provinsi Riau untuk Projaminnya sendiri? Baik, terima kasih. Saya Ketua DPW Projamin Provinsi Riau. Di sini saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPP yang sudah keluarnya SK Kemenkumham yang terbaru. Itu menandakan bahwa organisasi ini berjalan sesuai dengan koridor, dan juga seluruh kader di daerah, terlebih dari tingkat DPP, DPW, dan DPC, mari kita bersama-sama bahu-membahu membangun kebersamaan, membangun kemitraan sesuai dengan misi Projamin membangun Indonesia yang maju. Jadi kami mengharapkan semua rekan-rekan di seluruh Indonesia tetap solid. Mari kita besarkan Projamin ini supaya kita sama-sama mengawal pembangunan bersama Bapak Jokowi Maruf Amin. Sekian dan terima kasih. Sebelum berakhir, saya mau Bapak closing statement-nya dulu nih. Seperti apa yang pengen disampaikan? Terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota atas doa dan kesabarannya di dalam mensupport kami sebagai ketua umum, ya, dalam berupaya untuk mendapatkan pengesahan daripada Kumham. Atas segala kesabaran dan doanya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita ke depan bisa berjalan lebih sukses lagi. Terima kasih. Ya, dari Dewan Penasehat mungkin ada yang mau disampaikan? Baik. Sebetulnya saya juga sangat mau terima kasih seluruh kader-kader Projamin untuk mensabar waktu untuk menunggukan bahwa kita ini prosesnya agak panjang sebenarnya, yang sekarang ini akan kita terwujud. Nah, terwujud dengan baik. Nah, setelah kita ini terwujud ke depan, saya mengharapkan semua kader-kader ini satu hati yang lebih baik. Ke depan satu perahu, satu komando yang mengarahkan seperti yang kita ini mau ke 2004 ini. Jadi nanti 2024 ini kita salah satu Projamin untuk memilihkan salah satu Indonesia satu akan yang lebih baik ke depan di Betok. Demikian tadi informasi kita sudah sharing dialog juga dengan Ketua Umumnya dan Dewan Penasehat serta Ketua Harian, Sekjen juga Ketua DPW Provinsi Riau untuk Projamin ya. Dan yang paling cantik juga Ibu Triana. Kita pamit dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, terima kasih. Saya senang sekali untuk mengetahui pengesahan yang baru keluar
perubahan ketua umum yang terbaru, Pak Jenderal Wilson ya. Beliau sudah cukup terkenal pelayanannya untuk NKRI, kebetulan sama-sama merupakan seangkatan dengan Bapak Muldoko di TNI, dan kami senang sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Projamin, dan saya selaku Ketua Umum Pemdas Muldoko, kita mendoakan semoga ke depan Projamin terus berbakti untuk NKRI lebih sukses lagi, terus memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia, sama-sama membangun dari akar rumput, kita bersama-sama melayani.